Perkenalkan, nama saya Ilham Alfarisi, peserta pelatihan data analis di PPKD Jaksel. Analis itu apa sih? Data analis merupakan profesional yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, membersihkan, menganalisis, dan interpretasi data untuk menghasilkan insight yang berguna bagi pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, berikut merupakan tahapan kerja sebagai data analis, yaitu yang pertama, mengumpulkan data, membersihkan data, analisis data, interpretasi data, dan visualisasi data. Sebagai data analis harus tahu data atau variabel mana yang menentukan masa depan perubahan. Sebelum lanjut lebih jauh, apa sih itu data? Data yaitu sekumpulan fakta, angka, simbol, atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, survei, eksperimen, atau pencatatan, dan digunakan untuk analisis serta dasar pengambilan keputusan. Ternyata data sendiri diklasifikasikan menjadi 5 loh. Yang pertama yaitu sumber data, terdiri dari data internal, yaitu data dalam organisasi. Data eksternal, sumbernya data dari luar organisasi. Yang kedua, perolehan data. Perolehan data yaitu ada dua, primer yang dilakukan oleh anggota organisasi sendiri, dan yang kedua sekunder dilakukan oleh pihak ketiga. Selanjutnya yaitu rentang waktu. Yang pertama cross section, data yang dikumpulkan dalam satu waktu. Dan yang kedua time series, data yang dikumpulkan secara berkala dalam rentang waktu tertentu. Ketiga, untuk proses pengolahan data mentah, terdapat data mentah atau data asli yang belum dibersihkan, dan ada data olahan, data yang telah diproses dan diringkas serta divisualisasi seperti grafik dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu sifat data. Data sendiri ada data kualitatif yang terdiri dari nominal dan ordinal, dan data kuantitatif yang diskrit dan kontinu. Berikut juga merupakan piramida data, atau yang pertama kita bisa lihat yaitu data yang hanya sinyal dan belum ada informasi. Yang kedua, informasi itu merupakan data yang terorganisasi dan terstruktur. Ketiga, pengetahuan itu kontekstual, sintetis, dan sudah dipelajari. Dan yang terakhir adalah kebijakan, yaitu tentang pemahaman, terintegrasi, dan dapat ditindaklanjuti sebagai kebijakan itu sendiri. Berikut merupakan contoh kasus klasifikasi data yang kami dapat sebagai tugas dari hasil kuesioner pelanggan tentang pengalaman berbelanja. Dapat dilihat ternyata data tersebut bersumber dari eksternal karena yang didapat dari pelanggan yang di luar dari organisasi atau perusahaan. Lalu perolehannya primer, yang ini merupakan dilakukan oleh perusahaan sendiri atau organisasi itu sendiri. Yang ketiga yaitu rentang waktunya cross section karena hanya dilakukan pada saat itu. Yang keempat, proses yang didapat yaitu data mentahan karena hanya didapat dari pengalaman berbelanja pelanggan. Yang terakhir yaitu sifat dari datanya yaitu kualitatif ordinal karena tidak merupakan numerik atau angka.